Oke, kembali bersama saya Erwan. Tentunya sesuai yang saya bilang tadi, hari ini kita akan mendengarkan ya penjelasan tentang bagaimana usaha di tengah pandemi ini. Dan bersama saya sudah ada Bapak Goodnight JP ya, Bapak yang sudah memulai usaha sudah tahun berapa. Nanti kita akan perkenalan dengan hambanya. Ya tentunya saya akan ngontak beliau dulu. Halo Mas JP. Halo, selamat sore Mas Erwan. Ya, selamat sore. Ya, gimana kabarnya hari ini? Baik-baik, puji Tuhan. Tuhan tolong kami sekeluarga dari pandemi corona. Mantap. Ya, tentunya tetap semangat saja ya. Dan sesuai dengan tema yang hari ini, kita akan buat bagaimana usaha di tengah pandemi. Mungkin ada yang sedang memulai atau mungkin sudah memulai lama tapi lesu. Bagaimana kiatnya? Tentunya perkenalan dulu nih dengan Mas JP ini siapa, lalu usahanya apa begitu. Iya Mas Erwan ya. Saya membuka usaha di bidang perdagangan ya, toko bangunan mulai tahun 2003 Mas Erwan. Dari mulai tahun 2003 sampai sekarang, demikian Mas Erwan. Di bidang apa usahanya itu? Toko bangunan. Toko bangunan, mantap. Iya. Jadi di situ berkiprah semen, besi dan sebagainya ya. Iya benar. Oke, jadi dari tahun 93 sampai sekarang masih berjalan ya, Mas JP ya? Maaf, 2003 Mas Erwan. 2003 ya, maaf. Tahun 2003 sampai iya. Sekarang masih jalan ya, berarti 17 tahun ya? Ya, kira-kira begitu. Matematikanya saya nggak bawa kalkulator. Luar biasa. Oke, berarti 17 tahun usaha di bidang penjualan alat-alat bangunan, dan ya tentunya ada suka duka di sana ya. Iya, betul. Oke. Nah, ya tapi karena ini akan ada beberapa sesi nih selama 1 jam ke depannya, ada beberapa sesi. Ya, mungkin sesi perkenalan ini dulu, kita akan putarkan satu lagu dulu buat sobat-sobat Blessing semua. Siap. Nah, nanti Pak JP menjelaskan bagaimana kiatnya dari awal sampai sekarang ini masih bisa bertahan, apalagi suasana sekarang ya seperti pandemi dan sebagainya, ini bagaimana cara bertahan gitu ya. Tentunya setelah lagu ini ya. Sobat Blessing semua, akan saya putarkan satu buah lagu untuk Anda ya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati.
Ya, masih bersama Erwan dan juga Bapak JP yang ada di sana ya. Masih bersama saya Pak JP ya. Ya, masih menunggu di depan layar. Menunggu di depan kamera ya. Ini benernya kita berhadapan-hadapan dengan kamera dan harusnya direkam gitu ya, tapi nggak bisa direkam, nggak apa-apa. Suaranya yang penting kan direkam sama software. Oke, Ya, bisa menjelaskan Mas JP dari awal hingga saat ini bagaimana usaha yang digeluti ini? Iya Mas Erwan, terima kasih ya. Jadi saya sapa dulu ini sahabat Blessing ya. Ya, silakan. Salam. Iya. Jadi begini Mas Erwan ya, saya memulai usaha mulai tahun 2003. Jadi secara kebetulan juga sih, waktu itu kan ceritanya itu saya ngontak teman yang di Surabaya, dan dia sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri. Jadi saya mau bilang kalau 3 bulan lagi saya mau nikah gitu kan. Nah terus dia tanya, lah kamu mau nikah kerja apa? Saya belum kerja mas gitu. Nah ini dari awal situ saya masih belum begitu paham dengan dunia perdagangan seperti ini ya, karena asing. Jadi dari sana saya diajari sama kakak saya ini, namanya Pak Kurnianto dari Surabaya. Jadi saya disuruh membuat gudang, terus barangnya diisi dari Surabaya. Begitu saya membeli rumah kosong, jadi rumah kosong, kayunya saya pindah dengan modal beberapa ekor ayam. Saya minta teman, saudara, tetangga itu untuk kalau istilah Jawanya itu sayan ya. Kalau bahasa Indonesia saya kurang tahu apa itu. Gotong royong. Gotong royong, benar. Jadi untuk mengangkat rumah kayu itu kami bikin gudang ya. Dalam 1 hari gudangnya sudah selesai, dan saya ngontak sama teman saya ini, Pak Kurnianto ini, kalau gudangnya sudah selesai dan barang pertama itu saya dikirim dari Surabaya. Itu terus sistem pembayarannya saya cicil, dan saya masih belajar dari awal, belum paham tentang bisnis toko bangunan itu seperti apa. Tapi seiring berjalannya waktu akhirnya sedikit mengenal ya, akhirnya memahami seluk-beluk perdagangan ini. Demikian Mas Erwan. Luar biasa. Sampai bertahan 17 tahun ini berarti kan banyak suka dukanya atau banyak dukanya? Iya, ada suka, ada duka. Jadi memang ya semua bidang usaha saya pikir harus ada suka dan dukanya. Jadi setiap kali ada suka membuat kita untuk bisa optimis ya. Ketika ada suka kita optimis usaha yang kita jalani. Ketika ada dukanya, nah ini merupakan suatu pelajaran yang berharga bagi kita. Nah dari situ kan kita bisa lihat dukanya itu dalam hal apa. Misalnya saya gagal dalam hal apa, ini jangan sampai terulang untuk kedua kali. Kita benahi gitu. Akhirnya seiring berjalannya waktu, nah semacam belajar tapi tidak di sekolahan gitu Mas. Demikian Mas Erwan. Belajar dengan pengalaman ya. Betul. Luar biasa. Jadi pengalaman mengajarkan banyak hal gitu ya. Nah, iya. Selama 17 tahun ya, 17 tahun tuh nggak bosan Mas menjalani usaha di bidang bangunan. Setiap hari lihat semen terus begitu, atau lihat besi terus begitu. Ya kalau dibilang bosan ya ini harus rekreasi Mas Erwan. Ketika kita bosan, luangkan waktu ya mungkin minggu siang habis ibadah gitu jalan-jalan kemana gitu. Kebetulan di tempat pantai ya murah, lari-lari di pantai itu sudah kebosanan hilang. Nah luar biasa. Jadi dalam usaha bidang bangunan itu kan banyak sekali ya, maksudnya yang dijual ya, selain semen, selain bahan-bahan itu ada banyak kecil-kecil seperti itu Pak. Dan itu namanya, bagaimana memilah-milah, bagaimana
kita hafal harga dan sebagainya itu bagaimana caranya? Karena banyak yang saya lihat itu penjual tuh bisa hafal dengan harga-harga yang ada gitu. Padahal banyak banget itu. Iya benar. Jadi sebenarnya ini ya, kita tidak hafal semuanya juga ya. Cuman kan memang ada catatan. Ya kebetulan kami masih ini ya, karena toko kami di desa, jadi kami masih belum memakai printer kasir itu belum. Jadi manual. Jadi istri saya ini yang lebih condong ke ini pembukuannya. Jadi setiap barang-barang tertulis semua, tiap-tiap item tertulis semua, harga pula sama harga jual itu tertulis semua. Jadi kalau misalnya kita lupa ya tetap buka-buka buku catatan gitu Mas Erwan. Iya, oke. Jadi masih krepek ya, tidak semua. Iya masih krepek. Nah, bagaimana nih kalau misalnya nih mengatasi kalau ya banyak ya, maksudnya saya dulu waktu usaha juga begitu, kredit macet. Ada yang aneh kan, misalnya bagaimana mengatasi atas subsidi silang atau gimana, kan pasti berpikir waduh kalau macet nih gimana nih itu ya. Ya kalau namanya usaha tetap ada semacam itu. Cuman kita nggak mau istilahnya kalau karena satu kredit macet terus kita fokus ke situ terus nggak mau. Jadi apa yang sudah macet ya udah biarlah itu aja, kita cari yang baru. Karena setiap berkat itu kan ada ini ya, memang ada kadang pasang surut ya, ada kadang-kadang berkat itu gampang kita terima. Kadang-kadang berkat juga sudah kelihatan di depan mata tapi lepas seperti itu. Jadi ya kita lupakan. Begitu. Tetapi misalnya itu kredit macet itu nggak fokus di sana, tapi perputaran uangnya bagaimana? Maksudnya bagaimana Pak JP dalam menanggulangi masalah seperti ini? Mungkin ada beberapa sobat semua yang juga mengalami hal yang sama gitu ya, mengalami kredit macet. Dan, aduh ini harus cari modal lagi dan sebagainya. Itu bagaimana? Iya, jadi biasanya kalau terjadi seperti itu kita ketika kredit macet, kebetulan modal kita menipis ya, pas-pasan. Yang untuk perputaran itu menipis ya, pas-pasan. Jadi kita istilahnya barang-barang yang lama laku, kan ada beberapa barang yang kita harus stok, tapi barang ini sangat lama laku, belum tentu laku dalam satu minggu, ya semacam kebutuhan yang bukan kebutuhan pokok lah. Kalau kebutuhan pokok kan seperti paku, semen, itu kan mesti harus ada. Ada beberapa ada beberapa item barang yang ini belum tentu laku, bahkan 1 tahun pun belum tentu laku ada itu. Nah itu kita kurangi. Apa itu seperti itu? Barang-barang yang misalnya ada siku-siku besi itu kan jarang laku. Ya seperti itu ya. Ya pipa-pipa itu juga. Kalau tempat kami kan di desa ya, jadi jarang laku. Itu yang kita kurangi. Jadi kita nggak kulak itu lagi beberapa waktu. Kita belanja juga kalau pasti laku. Bahan bangunan itu. Enggak kan ya, kalau bahan bangunan itu kan enggak basi ya. Iya benar Mas. Aman ya. Oke, untuk sesi pertama mungkin ini seru banget pembahasannya karena lebih dalam lagi nanti kita akan bahas. Tentunya saya akan putarkan satu buah pujian untuk Sobat Blessing semua ya. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menghadapi dan mengatasi persoalan hidup ini. Namun sesungguhnya
yaitu tenang dan sabar di dalam pengharapan kepada Yesus Kristus. Karena memang hanya di dalam Dia ada jalan keluar, ada kekuatan, dan ada kasih yang besar. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini, sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia, kasihnya kepada saya sampai selama-lamanya. Bersukacitalah di dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Amin. Blessing time. Di kandang domba malam dingin, malam yang kudus, seorang anak lahir
Ya, kembali bersama saya Erwan, tentunya masih di Blessing Time ya. Dan saya masih bersama dengan Bapak JP yang ada di sana. Masih terkontak kah Bapak JP? Masih terkontak, Iya, tersambung diputar Mas Erwan. lagu karena ternyata jalurnya sibuk ya. Maklum di desa ini Mas Erwan. Iya, mantap. Tapi tidak apa-apa, masih bagus suaranya. Dan dilanjut lagi untuk sesi ini, bagaimana bertahan ini ya di tengah pandemi seperti ini. Bagaimana Pak JP ini mempromosikan atau mengekspan atau memperluas jaringannya nih dalam penjualan mungkin ke desa-desa sebelah dan sebagainya ini. Bagaimana promonya? Iya Mas Erwan, terima kasih ya. Jadi kalau toko bangunan itu kan kompetitor itu jauh-jauh Mas Erwan. Jadi bukan toko terdekat seperti kalau toko-toko sembako atau toko-toko yang lain kan kompetitor itu kan dekat-dekat ya. Tapi kalau toko bangunan itu kompetitor jauh juga ini bisa menjadi kompetitor yang berat. Jadi kalau di luar sana ya tokonya besar-besar, kuat-kuat dengan armada yang lebih banyak. Ini kita juga nggak terlalu memikirkan untuk expand keluar ya. Cuma kita perbaiki aja yang di dalam saja. Jadi pasar yang ada di dalam ini kita coba untuk setidaknya ya kita berusaha untuk menguasai lebih banyak di daerah kita sendiri dulu. Satu Demikian, desa Mas ya. Ya. Mantap. Ada promosi-promosi lain misalnya pakai jejaring pakai jejaring sosial atau sosmed begitu. Ya, sebenarnya itu bisa juga dipakai ya, cuman kita saat ini tidak memakai. Ya kadang-kadang ada kita pakai status di Facebook ketika ada barang promo gitu atau barang stok lama yang perlu dijual cepat gitu, kita manfaatkan juga sosmed yang ada. Demikian Mas Erwan. Mantap. Oke. Ini kan tadi temanya adalah dinamika usaha di tengah pandemi ini Mas Ebi ya. Nah, Iya. Pastinya kalau ada usaha itu ada naik turun. Ada pesan enggak misalnya Iya, untuk sobat-sobat yang saat ini sedang mendengarkan dan butuh motivasi nih ya, motivasi untuk memulai usaha atau yang sudah usaha tapi sedang mandek nih, di tengah pandemi seperti ini. Ada nggak yang bisa Mas Jepi memberi motivasi kepada rekan-rekan semua ini? Iya, siap Mas Erwan. Jadi bagi sobat-sobat Blessing dimanapun berada, ketika kita ingin memulai usaha, yang pertama itu kita jangan menunda-nunda. Karena setiap waktu yang kita tunda itu akan merugikan diri kita sendiri. Ketika kita ada keinginan untuk memulai suatu usaha, nah ini yang penting itu langkah pertama. Langkah pertama itu harus segera kita ambil. Yang pertama itu ya mencari informasi. Ini karena era sekarang ini kan bisa dibilang era informasi ya Mas Erwan ya. Yeah. Jadi kita nggak tergantung dengan pendidikan yang tinggi. Memang perlu ya, pendidikan tinggi itu perlu, tapi kesuksesan itu nggak harus melulu dari pendidikan yang tinggi. Tapi di era informasi ini, siapa cepat menerima informasi dan mempraktekkan dalam sebuah usaha nyata, nah ini yang akan bisa berhasil, bisa lebih dulu berhasil. Jadi lebih dulu, nah, kan kalau bidang usaha itu kan kalau menurut saya ditentukan dua hal ya. Yang pertama itu produksi, yang kedua itu pemasaran. Kalau kita bisa produksi, nah ini udah bagus, tinggal kita mencari rekan untuk memasarkan atau dipasarkan sendiri. Yang kedua pemasaran tadi, meskipun kita nggak bisa memproduksi suatu barang, kalau kita bisa memasarkan ini juga merupakan peluang usaha. Jadi dua hal ini, produksi dan pemasaran ini bisa dipilih salah satu.
lebih bagus lagi kalau produksi dan bisa memasarkan, ini lebih untungnya double ini Mas Irfan. Ya, jadi intinya kita jangan takut memulai ya. Jadi berani mengambil langkah pertama dengan cepat, karena siapa cepat ini minim kompetitor. Setiap usaha siapa yang lebih dulu ini minim kompetitor. Jadi dengan modal kecil pun kita bisa mulai usaha. Tapi kalau sudah keduluan orang lain, nah ini maka semakin banyak kompetitor, semakin berat. Jadi kalau sudah kompetitor udah banyak, modalnya juga harus modal besar. Jadi bagi sahabat-sahabat blessing dimanapun berada, kalau sudah ada kerentek, apa itu kerentek itu Mas Arwan ya? Kerentek untuk memulai usaha, nah ini jangan ditunda. Oke, kerentek apa ya? Nah ya gitu ya. Kerentek ya, sama nih. Kerentek. Iya benar itu Mas Arwan. Jadi nggak boleh menunda ya pertama. Jangan suka menunda-nunda suatu pekerjaan ya, supaya kita dapat untung lebih dulu gitu ya. Oke, jadi selain toko bangunan nih ya, ini kita merambah ke usaha yang lain nih. Apa sih yang sedang Mas Cepi gelutin saat ini selain usaha di bidang toko bangunan? Iya Mas Irwan, jadi ini kan masa-masa corona ini mau nggak mau ya omset kita menurun. Jadi kita harus mempertimbangkan untuk mengembangkan memulai usaha lain tapi yang tidak membutuhkan modal yang besar. Jadi ketika kita memulai usaha yang lain, kita mengurangi modal untuk perputaran usaha kita yang lama di toko bangunan ini. Dan ini setelah saya pikir-pikir ternyata produksi abon yang sudah kita jalankan ini ini kan modalnya kecil, bisa dipasarkan melalui online, terus ada teman-teman reseller juga, jadi kita bisa kerjasama dengan banyak pihak, bisa saling menguntungkan. Demikian Mas Irwan. Wah, jadi selain toko bangunan ternyata juga yang memiliki derema marem ya. Iya benar. Mantap, jadi abon ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal usaha abon ya, tadi kan bangunan ya, karena usaha kan usaha, jadi bukan hanya bukan hanya toko satu bidang, tapi ada dua bidang berarti ini ya. Ini kan bertolak belakang Mas. Iya, satunya di bidang bangunan, satunya di bidang makanan ini. Bagaimana istilahnya memilah waktunya atau membagi waktunya, memanage waktunya itu bagaimana? Iya benar. Jadi kita kan nggak harus mengerjakan sendiri ya, karena kalau kita kerjakan sendiri maka pikiran kita juga akan terbagi, terus tenaga kita juga nggak cukup untuk mengerjakan semuanya, karena tangan kita cuma dua, kaki kita cuma dua. Jadi kita harus menggunakan jasa orang lain, tenaga orang lain yang bisa kita ajak kerjasama. Jadi ketika kita tetap ya kita yang memikirkan baik soal yang penting-penting ya, soal bumbu itu kita yang memikirkan, jadi biar nggak ada perubahan rasa gitu Mas Arwan. Untuk pemasaran kita juga mengajak teman-teman untuk bergabung ya menjadi reseller gitu. Jadi sudah ada beberapa reseller yang banyak membantu kita, dan kita juga diuntungkan di para teman-teman reseller ini. Jadi kerjaan kita nggak terlalu berat, teman-teman kita juga bisa mendapatkan pemasukan, keuntungan. Demikian Mas Arwan. Iya, jadi membuka lapangan pekerjaan juga ya berarti ya. Iya. Wah, luar biasa. Ya, jadi selain usaha juga bisa membantu orang juga bekerja begitu ya. Mungkin ada orang yang nggak pernah berpikir ke sana ternyata bisa gitu ya. Karena kalau daerah daerah Tamban itu kan identik dengan ikan ya. Itu bisa dikelola di sana ya, luar biasa banget. Nah, ini ada planning nggak, ada rencana lain nggak selain ini, apa lagi gitu?
Ada Mas Irwan. Nah, kita masih ini ya, masih mempertimbangkan produk-produk lokal yang ada di desa kami. Mungkin juga nanti kedepannya bisa produksi kerupuk ikan. Terus ada hasil perkebunan juga yang melimpah di desa kami ini, pisang. Nah, ini juga ya di sana, kita ya, jadi mau rencana expand ke sana itu ya Mas D, untuk usaha di bidang makanan ya tentunya. Sekarang dicari makanan itu dicari sekarang itu ya. Mungkin dalam lingkup toko bangunan hanya satu desa saja ya, karena di desa-desa yang lain mungkin sudah ada ya perwakilan itu ya Mas Evi ya. Iya, memang ada sih ya, ada rencana ke sana, cuman kita memang dibilang sudah sukses itu masih perjalanan ke arah sana Mas Herwan. Iya. Cuman yang sudah berani memulai. Nah, ini saya kira langkah awal yang sudah berapa tadi 17 tahun ya. 17 tahun ya, 17 kami tahun. Lalui ini sudah melalui banyak lika-liku yang lumayan berat, dan kita sudah melewati semuanya itu. Jadi luar biasa ya Pak Cipi, 17 tahun di bidang bangunan dan akhirnya merambah ke dunia kuliner ya. Wah, luar biasa. Tentunya definisi orang sukses katanya adalah orang yang sudah bisa mensukseskan orang lain katanya. Ada rencana nggak mensukseskan orang lain nih? Ya, tentu. Jadi tim sukses berarti ya. Ya Mas Irwan, tentu ke arah sana. Kalau ada orang yang sukses melalui kerjasama dengan bisnis kita ini, kan kita bersyukur ya. Iya. Artinya usaha itu bukan hanya untuk kita sendiri, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Iya, itu mantap itu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut dan akan saya putarkan satu buah pujian untuk sobat-sobat semua ya. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat
Blessing time. Ya, masih bersama saya Erwan. Tentunya di sana masih ada entrepreneur muda, Bapak JP ya. Ya, tadi kan sudah berjalan 17 tahun di bangunan, lalu merambah ke dunia kuliner ini. Nah, suka duka di kuliner ini bagaimana nih? Ya, kalau sukanya Mas Erwan ya. Sukanya itu kita bisa nilai dengan gratis. Wah, itu saya seneng. Nilai gratis ya. Nilai dengan gratis. Nah, itu. Ya, kalau sulitnya itu kan memang kalau kuliner itu kan ada masa expired yang harus kita perhatikan. Jadi kayak abon ini ya, masa kadaluarsanya itu kan kurang lebih 2 bulan. Jadi kalau 2 bulan nggak habis, sudah pasti rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kalau sudah rusak, sudah jamuran ya, bahasa Indonesianya bagaimana ya? Berjamur. Seperti ya? Itu berjamur ya. Berjamur udah nggak bisa kita perbaiki lagi, jadi dibuang. Ya, Mas Erwan. Soal abon tadi itu ada penyimpanan secara khusus atau gimana supaya lebih awet begitu? Misalnya ditaruh di lemari pendingin atau gimana? Sebenarnya kalau kita memang produksinya itu tiap hari ya. Kita berusaha produksi itu sesuai dengan kemampuan pasar. Jadi kalau misalnya kemampuan pasar dalam hari 5 kilo atau 10 kilo atau lebih, itu ya kita bikin sesuai permintaan pasar itu aja. Karena kalau nanti kita terlalu banyak juga sayang ya, kalau rusak sebelum dikonsumsi itu sayang. Demikian. Jadi made by order gitu ya, dibuat baru di order pas saat dibuat gitu ya, di order dulu baru dibuatkan gitu ya. Enggak juga, kita stok tetap ada, cuman iya stok ada, tapi stok kita ini kita batasi ya paling enggak ada 1 atau 2 hari kiriman lah, ini mesti ada. Nah, ada kendala nggak di di bahan bakunya? Ya, kalau misalnya kan biasanya gitu ya, kalau aduh ini usaha ini jangka panjang apa enggak sih gitu. Kalau misalnya jangka panjang kan bahan bakunya memang lama gitu, habisnya bahan bakunya lama. Nah, kalau di sana itu bahan bakunya kan ikan laut. Ini ada pasang surut nggak? Pasti ikannya kan susah gitu kadang-kadang. Bagaimana mengatasi itu? Iya benar. Iya, kita kan punya ini freezer ya. Kita simpan untuk cadangan, paling enggak cadangan untuk 3 hari ke depan. Jadi kemarin masa-masa ini ya, lockdown kemarin itu nelayan banyak yang pulang kampung ke daerahnya masing-masing. Jadi kita agak kesulitan memang waktu itu. Tapi sekarang udah normal dan bahannya sudah bisa ini cepat. Jadi 1 hari gitu sudah ada, nggak khawatir sampai kekurangan bahan. Wah, mantap ya. Baru terus Mas Herman. Sudah di planning jauh-jauh hari ya. Oh, kalau misalnya bahan habis sudah harus begini gitu ya. Benar. Jadi minimal seperti tadi ya saya bilang Mas Yudi. Gimana? Jadi minimal untuk 3 hari ke depan kita sudah punya stok. Wah, mantap. Ya. Ya, tadi bilang kan definisi orang sukses itu yang bisa mensukseskan orang lain nih. Nah, ini Mas Jepi nggak ngajak nih orang lain untuk sukses. Pak, tentu saya dengan senang hati ya, kalau ada teman-teman pendengar radio Gracia FM dimanapun berada mau bergabung dengan kami untuk menjadi reseller produk abon kami. Saya dengan senang hati menerima. Jadi mari kerjasama biar siapa tahu ya, nanti seperti Mas Herwan bilang tadi, orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menyukseskan orang lain. Nah, seperti itu kita amankan menjadi suatu iman
bagi kita semuanya bisa terjadi kan, puji Tuhan. Jadi sekarang sudah ada beberapa perwakilan di mana saja nih, Mas JP, ya, untuk reseller. Begitu. Ya, untuk yang dekat di sini ada Bu Erni, ya pendengar kita juga. Terus jadi nanti kalau ada yang menghubungi Bu Erni juga silakan. Harga kita tidak bikin harga sendiri. Jadi saya meskipun produksi tidak bikin harga lebih murah gitu, enggak, karena kita sesuaikan dengan harga jual yang tidak merugikan juga bagi reseller. Terus ada juga, ya benar, ada juga Ibu Muko yang di Sunter ya. Nah, Ibu Muko juga saat ini juga mendengarkan ini. Selamat malam Bu Muko, Bu Erni. Berapa yang masih mungkin atau gimana ada berharap juga kelanjutannya kita tetap kerjasama sehingga ini bisa, itu tadi Mas Herwan sampaikan tadi, bisa berkat mensukseskan orang lain juga. Demikian. Mantap, terima kasih banyak nih Mas JP buat ulasannya nih. Tentunya sobat-sobat semua yang saat ini mungkin sedang bingung mencari usaha, bisa menjadi reseller mungkin ya. Cuma modal HP, asik ya. Sudah jadi penjual abon yang tadi ya. Kalau toko bangunan sih sudah mungkin mustahil ya, kalau misalnya di online kan ya. Ada juga sih. Lebih ke arah ini aja, lebih ke arah lebih ke arah abonnya saja. Atau mungkin next yang mau misalnya mau jual keripik pisang dan sebagainya, wah itu nanti bisa kerjasama dengan Pak JP ini ya tentunya ya. Oke, dan bagi sobat-sobat semua yang ingin mengajukan pertanyaan bisa WhatsApp ya langsung. Tentunya mau bertanya apa nih kepada Pak JP ya, tapi bukan telepon ya. Tapi via WhatsApp. Nanti setelah pujian berikut kita akan yang mau bertanya bisa silahkan langsung ya. Ya silakan langsung bertanya, nanti biar Mas JP yang menjawab bagaimana kiat menjadi sukses. Oke, akan saya hadirkan satu buah pujian dulu untuk Anda, dan Anda persiapkan diri untuk bertanya kepada seorang entrepreneur yang sudah kita undang nih. Sudah kita undang dengan Mas JP. Tentunya selamat mendengarkan ya, Tuhan Yesus memberkati. Meninggalkan seluruh hidupku, namun tetap kau bersamaku, namun tetap kau di dekatku, menyatakan kasih sayangmu, menerimaku apa adanya. Kasih-Mu mengalir, menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir, menjamah hidupku. Kasih-Mu mengalir, menyentuh hatiku. Kasih-Mu mengalir, menjamah hidupku. Selain kasih-Mu, tiada kasih seperti kasih-Mu.
tinggalkan seluruh hidupku, namun tetap kau bersamaku, namun tetap kau di dekatku, menyatakan kasih sayangmu, menerimaku apa adanya. Kasihmu mengalir menyentuh hatiku, kasihmu mengalir menjamah hidupku, kasihmu mengalir menyentuh hatiku, kasihmu mengalir menjamah hidupku. Selain kasihmu Yesus, tiada kasih seperti kasihmu. Kasihmu pulihkanku, oh, kasihmu bahkan hidupku, yeah. Kasihmu pulihkanku, bahkan hidupku. Kasihmu mengalir menyentuh hatiku, kasihmu mengalir menjamah hidupku, kasihmu mengalir menyentuh hatiku, kasihmu mengalir menjamah hidupku. Selain kasihmu Yesus, tiada kasih seperti kasihmu, tiada kasih seperti kasihmu, tiada kasih seperti kasihmu. Blessing time. Ya, kembali bersama saya, tentunya masih ada Pak JP di sana ya. Ini sudah ada pertanyaan Pak JP ya, dari Bapak Sudarsono ya. Salam, pertanyaan, dalam pemasaran ada memakai sistem mengundang harimau turun gunung ya, atau biasanya menggunakan hadiah-hadiah begitu ya. Apakah Pak JP juga melakukan yang sama? Tidak Mas, tidak. Selamat malam Pak Cuk ya, Pak Cuk Darsono. Saya sering mendengar suara beliau ini, sering aktif telepon ke Mbak Esther juga Mas Rewan ya. Selamat malam dan salam kenal dari saya. Mungkin yang dimaksud itu apa? Memberi hadiah ya, jadi supaya begitu ya, misalkan begitu ya. Oh gitu ya. Ya sebenarnya itu bisa juga kita lakukan, cuman tentunya tidak harus mengurangi kualitas rasa atau bumbu-bumbu, atau mengurangi kualitas dengan harapan mengurangi biaya gitu ya. Enggak, kita berusaha untuk tetap dengan kualitas yang sama, kalau bisa malah kualitasnya lebih bagus lagi gitu. Jadi mungkin bisa juga ya suatu saat kita memberikan hadiah semacam itu, tetapi tidak harus dengan mengurangi kualitas dari produk yang sudah kita, iya demikian. Oke, jadi bisa sih menggunakan hadiah, misalnya beli helm dapat motor begitu kan, asik ya.
Wah itu kebalik ya. Kalau beli motor dapat helm sih oke. Ini kebalik nih, beli motor, beli helm dapat motor ya. Beli abon dapat ikan misalnya begitu. Ada rencana gitu enggak juga ya Mas Devi ya. Oke, waktunya sudah selesai tentunya. Terima kasih buat atensinya sobat-sobat yang saat ini sedang mendengarkan acara Blessing Talk Show malam ini ya. Tentunya bersama entrepreneur dari Tamban ya, Bapak JP. Terima kasih buat Pak JP atas waktunya 1 jam ya, luar biasa sudah menemani Blessing Time malam ini ya. Tentunya banyak ilmu yang kita dapat nih. Ada nggak nih apa namanya kesan pesan untuk pendengar semua saat ini? Iya, jadi bagi pendengar semuanya, kalau kita menginginkan kerentek tadi ya, punya kerentek jangan ditunda-tunda untuk memulai usaha. Jadi ketika kita sudah memilih satu bidang usaha yang akan kita kembangkan, fokus ke situ. Langkah pertama yang harus kita ambil itu dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Karena semakin ditunda, kompetitor semakin banyak, modal yang dibutuhkan semakin besar. Tapi kalau semakin cepat kita memulai, kompetitor sedikit, modal pun tidak membutuhkan modal yang besar. Demikian ya. Terima kasih Mas Herman. Terima kasih, 1 jam telah berlalu begitu singkat ya, tetapi bermakna banget. Dan terima kasih buat Pak JP atas waktunya. Terima kasih atas kebersamaan juga buat sobat-sobat semua. Tentunya Blessing Time akan masih hadir 1 jam lagi ya, menemani ruang dengar Anda. Terima kasih Pak JP atas waktunya. Tuhan memberkati ya. Terima kasih kembali, Tuhan memberkati. Sobat Blessing, saya akan putarkan 2 buah pujian untuk Anda ya. Tentunya kita akan kembali setelah pujian berikut. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah
Blessing time.